Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang churros pada mata kuliah Kimia Bahan Makanan dengan dosen pengampu Ibu Irma Ratnakartika MSCTech. Kelompok 15 terdiri dari Della Dewanda dan saya sendiri Nabila Maulida. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas antara lain ada pengertian churros, macam-macam olahan churros, kandungan dan nilai gizi churros, komponen biomolekul, sifat fisik dan kimia, zat aditif yang terkandung dalam churros, komponen non-gizi dalam churros, proses pembuatan churros, video pembuatan, lalu manfaat, efek kelebihan mengkonsumsi churros, dan yang terakhir penyimpanan churros. Apa sih itu churros? Churros adalah kue yang panjang dan lembut yang dibuat dari campuran tepung, mentega, dan air, lalu digoreng di dalam minyak goreng hingga berwarna coklat kemasan. Churros atau yang disebut juga churro, ini merupakan makanan tradisional di Spanyol dan Portugal yang aslinya itu berasal dari Filipina dan Iberoamerika. Nah, biasanya kalau di sana itu bisa disebut seperti donat gitu. Bedanya, kalau churros ini teksturnya tuh lembut seperti donat, tetapi bagian luarnya itu cenderung lebih renyah. Nah, biasanya churros itu dinikmati sebagai makanan ringan, makanan penutup, atau juga untuk sarapan. Selanjutnya ada macam-macam hidangan churros. Jadi churros itu biasanya bisa dihidangkan dalam bentuk yang bervariasi. Misalnya seperti es krim churros sandwich, churros dengan variasi topping, churros pie, savory churros yang biasanya punya rasa gurih, lalu ada red velvet churros atau juga ada yang Oreo churros dan yang terakhir ada pisang churros. Nah, berikut ini merupakan kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram churros. Jadi, setiap 100 gram churros itu memiliki kandungan gizi yaitu lemak sebesar 28,28 gram, lalu ada kolesterol 7 miligram, ada protein 2,79 gram, ada karbohidrat, vitamin B1, B2, B3, E dan K. Lalu ada juga kandungan gizi lain berupa mineral seperti kalsium, besi, magnesium, fosfor, sodium, zinc, selenium, dan juga terdapat kalori sebesar 447 kalori. Komponen biomolekul. Yang pertama ada karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada churros terdapat pada bahan baku utamanya yaitu tepung terigu. Pada tepung terigu terdapat karbohidrat kompleks yaitu pati. Kandungan amilosa pada tepung terigu sebesar 28% dan amilopektin sebesar 72%. Kandungan karbohidrat dalam 100 gram churros adalah 45,94 gram. Lalu yang kedua, protein. Kandungan protein pada churros terdapat pada tepung terigu dan telur. Jenis protein yang terdapat pada tepung terigu adalah gluten. Nah, gluten pada tepung terigu berprotein rendah sebesar 5-8%, pada tepung terigu berprotein sedang sekitar 10-12%, dan pada tepung terigu berprotein tinggi sebesar 12-14%. Protein utama yang ditemukan dalam kuning telur termasuk pada fosfatin dan livetin, sementara pada putih telur terdiri dari ovalbumin, ovotransferin, dan ovomukoid. Kandungan protein di dalam 100 gram churros adalah 2,79 gram. Selanjutnya yang ketiga, lemak. Kandungan lemak pada churros terdapat pada minyak dan margarin. Pada minyak goreng mengandung asam lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, asam lemak jenuh pada minyak goreng terdiri atas kaproat, kaprilat, laurat, miristat, palmitat, dan stearat. Sementara pada asam lemak tak jenuhnya terdiri dari oleat dan linoleat. Nah, lalu pada margarin sendiri mengandung lemak trans. Fungsi dari lemak itu sendiri untuk membantu penyerapan vitamin dan sebagai cadangan energi. Kandungan lemak dalam 100 gram churros ada sekitar 28,28 gram. Selanjutnya ada mineral. Churros mengandung lebih dari 9 mineral. Yang paling melimpah adalah selenium, iron, dan natrium. Kandungan kalsium dalam churros ada 7 mg, iron ada 1,38 mg, magnesium ada 7 mg, fosforus 32 mg, potasium 33 mg, sodium 160 mg, zinc 0,21 mg, kopernya 0,049 mg, dan selenium 10 mikrogram. Selanjutnya vitamin B1.
Vitamin B1 atau tiamin merupakan vitamin yang dapat membantu sel tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi. Vitamin ini membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Nah, kandungan vitamin B1 dalam 100 gram churros adalah 0,176 mg. Selanjutnya, vitamin B2. Vitamin B2 merupakan vitamin yang larut dalam air dan memiliki beberapa fungsi, seperti membantu memetabolisme glukosa dan mendukung produksi sel dalam merah yang sehat, serta berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan vitamin B2 dalam 100 gram churros adalah 0,135 mg. Selanjutnya ada vitamin B3. Vitamin B3 bekerja sebagai koenzim bersama dengan lebih dari 400 enzim lainnya. Dengan begitu, fungsi vitamin B3 akan berjalan dengan baik, yakni mengubah makanan menjadi energi. Kandungan vitamin B3 dalam 100 gram churros adalah 1,539 mg. Vitamin K. Vitamin K adalah sekelompok senyawa yang bersatu untuk mensintesis protein yang berperan dalam proses pembekuan darah. Kandungan vitamin K di dalam 100 gram churros adalah 0,015 mg. Lalu selanjutnya yang terakhir ada vitamin E. Vitamin E merupakan vitamin larut lemak dengan efek antioksidan yang akan bermanfaat untuk mencegah kerusakan sel akibat paparan dari radikal bebas. Kandungan vitamin E dalam 100 gram churros adalah 0,179 mg. Selanjutnya ada sifat fisik dan kimia. Untuk sifat fisiknya sendiri terdiri dari teksturnya yang renyah, warnanya yang kuning kecoklatan, serta rasanya yang manis. Untuk sifat kimianya, churros memiliki kadar air sebesar 11,15%, kadar lemaknya 57%, kadar karbohidratnya 41%, dan kadar proteinnya 2%. Selanjutnya ada zat aditif pada churros. Zat aditif yang terkandung dalam churros yang pertama itu ada garam. Dalam pembuatan churros ini, garam itu berfungsi sebagai penambah rasa atau penyedap makanan. Lalu ada juga gula, di mana gula ini merupakan suatu disakarida, yaitu sukrosa yang merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa yang membentuk ikatan glikosida. Fungsinya dalam pembuatan churros yaitu sebagai penyedap rasa untuk menyeimbangkan rasa manis dan asin dari garam sehingga menciptakan sensasi gurih dalam churros ini. Lalu yang ketiga itu ada vanili powder. Nah, vanili powder atau bubuk ini merupakan produk turunan dari biji vanila yang diolah menjadi bubuk menggunakan blender. Nah, fungsinya dalam pembuatan churros ini tuh sebagai pemberi aroma harum pada churros, lalu menghilangkan bau amis pada telur dalam adonan, dan juga sebagai penambah cita rasa ekstrak vanili pada churros itu sendiri. Selain komponen gizi, dalam churros juga terdapat beberapa komponen non-gizi. Nah, zat aktif pangan. Jadi yang pertama itu ada steroid. Kandungan steroid yang terdapat dalam churros itu terletak pada telurnya, di mana itu dalam jumlah kecil. Nah, manfaatnya biasanya itu untuk mengatasi kondisi peradangan seperti asma, radang rematik, radang usus, radang ginjal, dan radang mata, dan lain-lain. Lalu kemudian ada zat aktif pangan berupa lipoprotein. Zat aktif lipoprotein ini terkandung dalam kuning telur yang merupakan prekursor protein peptida dengan aktivitas biologis yaitu regulasi protein darah, netralisasi toksin, regulasi adisi sel, dan penghambatan sitolisis sel. Nah, lipoprotein pada kuning telur ini memiliki aktivitas antimikroba yang dimediasi oleh lipid. Kemudian ada juga zat antivitamin. Zat antivitamin adalah senyawa yang menghambat aktivitas molekul vitamin sehingga vitamin ini tidak lagi berfungsi. Nah, dalam churros ini terdapat zat antivitamin yaitu avidin, di mana terdapat dalam putih telur yang merupakan molekul glikoprotein yang memiliki kemampuan untuk mengikat biotin yaitu vitamin B7 sehingga dapat menyebabkan tubuh tuh kekurangan biotin. Nah, sebutir telur ayam itu mengandung sekitar 0,05% atau sekitar 1,8 mg avidin. Lalu ada proses pembuatan churros.
Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan churros ini antara lain ada kompor, panci, wadah atau mangkuk, gelas ukur, plastik segitiga, cetakan spuit yang biasanya berbentuk bintang, lalu ada sendok dan spatula, loyang, wajan, tepung terigu 150 gram, lalu bahannya ada lagi telur 2 butir, mentega 50 gram, air 250 ml, gula 2 sendok makan, garam seperempat sendok teh, vanili seperempat sendok teh, dan yang terakhir minyak goreng untuk menggoreng. Nah, tahap pembuatan churros diawali dengan merebus air dan mentega dalam panci kecil. Kemudian ditambahkan ke dalamnya 2 sendok makan gula dan seperempat sendok garam, lalu diaduk hingga mendidih. Nah, setelah itu baru dimasukin tepung dan vanila bubuk dan diatur api menjadi paling kecil. Sambil diaduk cepat hingga adonannya itu menjadi kilas. Setelah itu kompor dimatikan apinya dan dibiarkan adonan dingin kurang lebih itu 15 menit. Nah, jika sudah dingin baru dimasukin telur dan diaduk hingga tercampur rata. Nah, adonan tersebut kemudian dimasukin ke dalam plastik segitiga yang bagian ujungnya itu udah diletakkan cetakan ujung spuit itu. Kemudian dicetak adonan berbentuk panjang-panjang pada loyang, lalu digoreng adonan dengan minyak panas dan ditiriskan. Nah, sajikan churros itu selagi hangat, bisa dengan taburan gula atau kayu manis atau juga bisa dengan coklat sebagai toppingnya. Selanjutnya, manfaat dari mengkonsumsi churros, yaitu sebagai sumber energi.
Efek kelebihan mengkonsumsi churros. Yang pertama, obesitas, karena churros ini memiliki kadar kalori yang cukup tinggi. Lalu yang kedua, meningkatkan kadar gula darah. Lalu yang ketiga, meningkatkan kadar kolesterol. Penyimpanan churros. Churros yang sudah dimasak dapat disimpan di wadah yang kedap udara yang dilapisi dengan paper towel maupun tisu. Churros itu pun disimpan pada suhu kamar karena pendinginan dapat mengubah teksturnya menjadi lebih lembab. Lalu, churros dapat bertahan hingga 2 hari pada suhu kamar, namun lebih disarankan untuk memakan churros dalam waktu 24 jam. Lalu, churros juga dapat dibekukan untuk menjaga kesegarannya. Biasanya dibekukan ini dalam kondisi belum dimasak. Berikut daftar pustaka yang kelompok 15 gunakan. Demikianlah presentasi yang dapat kelompok 15 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.